Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bab 2 Darsu Ats-Tsani, pelajaran kedua tentang At-Tarkib untuk siswa kelas 7 di buku paket kelas 7 Madrasah Sanawiyah. Pada At-Tarkib ini kita mencoba untuk membahas ismul isyarah atau kita bisa sebut kata tunjuk dan na'at wal man'ut, na'at sifat wal man'ut yang disifati. Mari kita coba melihat pembahasan ismul isyarah. Apa itu ismul isyarah? Ismul isyarah adalah kata tunjuk. Kalau di dalam kalimat kita menemukan kata haza kitabun atau haza kitab, kalimat zalika kitab, ini keduanya haza dan zalika adalah kata tunjuk. Haza adalah kata tunjuk untuk jarak dekat, zalika kata tunjuk untuk jauh. Kalau kita mengartikannya haza kitab, maka artinya ini buku, ini kitab. Kalau kita mengatakan zalika kitab, maka artinya adalah itu kitab. Kalimat yang lain hadhihi mistarah dengan tilka mistarah. Hadhihi maupun tilka keduanya adalah juga kata tunjuk. Hadhihi untuk kata tunjuk dekat dan tilka untuk kata tunjuk jauh. Kalau kita mengartikannya hadhihi mistarah, ini mistar. Tilka mistarah, itu mistar atau penggaris. Kita bisa melihat haza dan zalika keduanya untuk kata tunjuk benda muzakkar atau benda yang tidak ada tak marbutohnya atau benda laki-laki, dan hazihi tilka itu untuk menunjuk kata benda muannas atau kata benda perempuan atau kata benda yang ada tak marbutohnya seperti mistarah atau mistar ini enggak di sini. Yang keduanya ada yang kata ini terdapat tak marbutoh. Begitu juga untuk orang, kata hadza Ahmad, zalika Ahmad, ini Ahmad, itu Ahmad. Keduanya untuk kata tunjuk muzakkar, hadza ini, zalika itu. Untuk kata hadhihi Fatimah, ini Fatimah, tilka Fatimah, hadhihi dan tilka itu kata tunjuk untuk muannas atau kata benda yang perempuan atau orang untuk nama perempuan. Bisa untuk kata benda yang ada tak marbutohnya atau kata benda muannas, atau untuk orang yang muannas juga. Baiklah, kita mencoba untuk melihat kata hadza faslun, hazihi ghurfatun. Ya, ini adalah kata tunjuk untuk muzakkar dan ini untuk muannas, benda yang memiliki tak marbutoh di sini, itu salah satu tandanya. Yang keduanya artinya adalah ini. Jika kita melihat kata hadza faslun, maka hadza itu subjek dan atau kita sebut dengan al-mubtada. Faslun adalah predikat atau kita sebut dengan al-khabar. Hadza faslun, ini kelas, merupakan kalimat sempurna karena sudah ada subjek dan predikatnya. Ini pas kita artikan dan dia menjadi kalimat sempurna.
Kalau kita mengatakan hadza saja ini, maka belum sempurna. Atau faslun saja, kelas, itu belum sempurna. Kata-kata hadza faslun, ini kelas, adalah kalimat sempurna karena sudah terdapat al-mubtada dan al-khabarnya atau subjek dan predikatnya. Hazihi ghurfatun, hazihi ghurfah, sama seperti di atas. Hazihi subjek, ghurfah predikat. Hazihi al-mubtada, ghurfah khabar. Kita mengartikannya ini ruangan, dan ini sudah menjadi kalimat sempurna karena sudah ada subjek dan predikat. Mari kita analisa lagi kata hadzal faslu. Perbedaannya adalah di sini ada alif lam. Hadzal faslu kita mengartikannya kelas ini. Kalau tidak ada alif lamnya, kata bendanya ini kelas. Begitu ada alif lamnya, kelas ini. Kata-kata kelas ini merupakan kalimat yang belum sempurna karena hadzal faslu, kelas ini. Mengapa kelas ini? Ya, maka jika ditambah kata-kata jamil, indah, maka dia sudah menjadi kalimat sempurna. Hadzal faslu itu merupakan subjek dan kata jamil merupakan predikat. Mari kita analisa lagi. Hadzal faslu, kelas ini indah. Kita lihat bagaimana menerjemahkannya. Kelas ini jika ada alif lam, dan ini belum kalimat sempurna. Begitu ditambahkan indah, jamil, maka dia kalimat sempurna. Kata hazihil ghurfah, ruangan ini itu belum sempurna. Dia harus ditambahkan predikatnya, nazifah. Kata hazihil ghurfah itu merupakan subjek dan nazifah merupakan predikat. Hazihil ghurfah nazifah, ruangan ini. Bedakan dengan terjemahan yang satu ini ruangan, tidak ada alif lam. Begitu hadzal ghurfah, ruangan ini, ya, dan ini subjek karena dia belum sempurna. Kemudian ditambahkan nazifah predikatnya, baru dia kalimat sempurna yang kita artikan ruangan ini bersih. Kalimat sempurna. Coba perhatikan bagaimana perbandingan antara kalimat-kalimat ini. Baiklah, kita akan mencoba membahas na'at dan man'ut. Na'at adalah kata sifat. Sifat, na'at adalah sifat. Man'ut yang disifati. Kalau kita mengajukan atau menyajikan kalimat Ibrahim tilmiz nasyid, maka Ibrahim itu adalah mubtada, tilmiz nasyid khabar. Ya, tilmiz, Ibrahim tilmiz itu sudah merupakan kalimat sempurna. Tapi ditambah nasyid, rajin. Kita menerjemahkannya Ibrahim adalah murid atau siswa yang rajin. Sifat di sini, tilmiz di sini dengan nasyid, yang sifat mana yang disifati? Kata nasyid itu adalah na'at atau sifat. Sifat dari mana? Dari tilmiz yang disifati. Ibrahim adalah siswa atau murid yang rajin. Baik, di dalam buku paket kalian disebutkan ungkapan na'at atau an-na'at dan man'ut. Al-man'ut, na'at adalah kata yang memberikan sifat atau karakteristik tertentu pada kata yang ada di depannya. Ada kata di depannya itu adalah kata sebelumnya, memberikan sifat untuk kata sebelumnya. Ya. Sedangkan man'ut adalah kata yang disifati. Kata tilmiz ini adalah man'ut yang disifati. Baik. An-na'at adalah sifat karakteristik. Al-man'ut atau man'ut benda yang diberi sifat atau karakter. Perhatikan lagi kalimat ini. Na'at
kita coba menganalisa, melihat contoh. Ya, kita perhatikan di buku paket kalian ada kalimat Ibrahim tilmiz nasyid. Ibrahim adalah tilmiz, siswa, nasyid yang rajin. Ibrahim mubtada. Perhatikan, kata Ibrahim ini adalah mubtada. Tilmiz nasyid. Tilmiz itu adalah man'ut. Na'atnya apa? Na'atnya nasyid. Ibrahim adalah siswa yang rajin. Fatimah tilmizah nasyidah. Fatimah adalah siswi yang rajin. Fatimah mubtada, tilmizah man'ut yang disifati, nasyidah rajin adalah na'at atau sifat karakter. Ya. Catatan, dalam bahasa Indonesia na'at diposisikan dengan terjemahan kata yang. Ya, jadi sebelum menyebut sifat itu, na'at itu diterjemahkan dengan kata yang sebelumnya. Contoh, saya punya mobil bagus. Saya punya mobil yang bagus. Mobil, kata mobil ini itu adalah man'ut yang disifati. Ya, yang bagus itu adalah na'at, diterjemahkan dengan yang bagus. Faruk adalah siswa yang rajin. Ya, siswa yang disifati. Ya, begitu dia na'at sifatnya ditambahkan yang rajin. Coba kita lihat contohnya, misalnya untuk nomor pertama ini, li, saya punya, indi atau ladayya sayyaratun jamilatun, saya memiliki mobil begitu jamilah yang bagus. Ya, saya memiliki mobil yang bagus. Na'at diterjemahkan ditambah dengan kata yang di sini, kata yang. Begitu juga yang nomor 2 ini, Faruk tilmiz nasyid. Faruk adalah siswa tilmiz nasyid yang rajin. Ya, jadi menerjemahkan na'at ini ditambahkan kata yang baru disebutkan sifatnya tersebut. Ya, baik. Perhatikan ini misalnya, na'at harus sesuai dengan man'ut. Na'at atau sifat harus sesuai dengan man'ut yang disifati. Sesuai dari apa? Dari sisi jenis kelamin, muzakkar dan muannas. Coba kita lihat kata jamilah, na'at ini sesuai dengan sayyarah. Kenapa dia ada tak marbutoh? Karena man'utnya juga ada tak marbutoh, atau benda yang ada tak marbutohnya, maka sifatnya ditambah tak marbutoh. Kata jamil jadi jamilah karena dia untuk mensifati sayyarah, kata di depannya atau kata sebelumnya. Faruk tilmiz nasyid. Kata nasyid tidak ada tak marbutohnya karena dia mensifati man'ut atau yang disifati ini adalah muzakkar, maka sifatnya juga muzakkar. Mudah-mudahan bisa kita pahami sampai di sini. Nanti kita lanjutkan lagi menganalisa tentukan manakah al-mubtada, al-khabar, na'at, man'ut dalam satu kalimat. Kalimat hadza masjid, kalau kita lihat tidak ada alif lamnya. Hadza masjid, ini masjid, maka hadza mubtada, masjid al-khabar. Ya, ini subjek, ini predikat. Sudah cukup, ini kalimat sempurna. Kita lihat lagi misalnya hadzal masjid kabir. Kita analisa hadzal masjid, belum sempurna. Masjid ini, ingat tadi kita menerjemahkan masjid ini. Mengapa masjid ini belum sempurna? Begitu ditambah kabir, besar, maka dia sudah menjadi kalimat sempurna. Mana mubtadanya? Hadzal masjid dan kabir khabar. Kita coba analisa lagi, tentukan dari kalimat berikut manakah al-mubtada, al-khabar, na'at, man'ut. Kalimat al-masjidul kabir ba'id, masjid yang besar itu, ingat ini yang besar itu berarti dia apa ini? Sebagai apa? Ya, sebagai na'at. Ba'id
jauh. Kalau kita mengatakan al-masjid, belum kalimat sempurna. Al-masjidul kabir, masjid yang besar itu, belum kalimat sempurna. Mengapa masjid yang besar itu? Begitu ditambah ba'id, jauh, masjid yang besar itu jauh, maka kita bisa memahami bahwa masjid yang besar itu jauh. Baru kalimat sempurna bisa dipahami. Untuk itu kita bisa menganalisa di mana al-mubtada, di mana al-khabar. Kalau kita lihat al-masjidul kabir itu al-mubtada, itu khabar. Kalimat selanjutnya al-ghurfatul nazifatu jamilatun. Kita menerjemahkannya ruangan yang bersih itu bagus atau indah. Al-ghurfah belum kalimat sempurna. Al-ghurfatun nazifah, ruangan yang bersih. Mengapa? Belum sempurna juga. Ruangan yang bersih itu kenapa? Begitu ditambah jamilah, bagus atau indah, dia kalimat sempurna. Berarti kita bisa menganalisa al-ghurfatun nazifah, al-mubtada, jamilah, al-khabar. Lalu di mana na'at dan man'utnya dari kalimat ini? Baik kita perhatikan mana na'at atau kata sifatnya. Na'at di kata al-ghurfatun nazifatu jamilatun, nazifah itu na'at. Sifat. Disifati mana? Kata depannya atau kata sebelumnya. Di depannya itu artinya sebelumnya yang disifati. Apa itu? Man'ut al-ghurfah. Perhatikan, dia menggunakan muannas. Dia kenapa muannas? Karena yang disifati atau man'utnya muannas. Begitu juga ada alif lam, ya. Yang disifati menggunakan alif lam, sifatnya pun menggunakan alif lam. Karena sifat na'at ini mengikuti man'ut yang disifati. Baik kita lihat al-masjidul kabiru ba'id. Mana na'atnya? Kata al-kabir. Untuk mana dia? Untuk al-masjid. Maka masjid ini adalah al-man'ut. Baik, semoga bisa dipahami. Coba kita lihat lagi, analisa lagi dari kalimat berikut, manakah al-mubtada, al-khabar, na'at. Coba perhatikan. Al-masjid, masjid itu makan, sebuah tempat. Sudah sempurna? Sudah. Al-masjidu makan, masjid adalah sebuah tempat. Betul, sudah sempurna. Ya. Kemudian ditambah nazif, tempat yang apa? Yang bersih. Ingat kata yang berarti dia apa itu? Dia na'at mesti. Ya. Al-masjid, al-mubtada. Makan itu khabar, tapi makan atau tempat ini diikuti dengan kata sifat di sini. Ya, dia jatuhnya khabar. Makanun nazif, ya khabar. Kalimat yang lain misalnya Fatimah tilmizah nasyitah. Fatimah tilmizah. Kalimat sempurna? Sudah sempurna. Fatimah adalah seorang siswi. Tapi diteruskan dengan sifat untuk mensifati kata siswi ini. Nasyitah. Fatimah tilmizah, seorang siswi. Nasyitah, yang, ingat posisinya dia na'at, yang rajin. Ya, Fatimah mubtada. Ya, tilmizah, nasyitah, al-khabar. Kita lihat di mana na'atnya. Mana sifatnya? Nasyitah. Dia mensifati tilmizah, maka tilmizah ini adalah man'ut. Arti na'at man'ut bisa di posisi khabar seperti ini atau di posisi mubtada seperti contoh sebelum ini tadi. Ya. Begitu juga al-masjid makan nazif. Mana na'atnya atau sifatnya? Nazif. Mensifati mana? Mensifati makan adalah man'ut. Masjid adalah tempat itu yang bersih. Ya, ingat na'at kita artikan yang di sini. Semoga bisa dipahami sampai di sini. Mari kita lihat di buku salah satu di buku paket kalian.
kata tanya. Kita melatih kata tanya. Ila aina, min aina, atau aina. Aina di mana? Min aina dari mana? Ila aina, ila ke mana? Ya, nomor satu, aina di mana? Ya, untuk menanyakan apa? Menanyakan posisi atau letak benda. Aina, aina. Ya, contoh percakapan aina al-qa'ah. Al-qa'ah 'ala al-maktabah. Wah, ini salah ya. Di mana pena? Berarti ini qalam. Aina al-qalam? Ya. Jawabannya tentu pena itu di dalam tas. Al-qalam fi, ya, di posisi dalam. Di dalam, al-haqibah di dalam tas. Ya, berarti ini salah ini ya. Harusnya al-qalam. Aina al-qalam? Di mana pena? Al-qalam fil haqibah. Pena itu di dalam tas. Ya. Untuk menanyakan posisi di mana. Aina al-kitab, aina al-qalam, aina al-maktab, aina al-haqibah, dan lain sebagainya. Kata aina ini untuk menanyakan posisi di mana. Min aina, nomor 2, dari mana? Dari mana, untuk menanyakan dari mana datangnya suatu benda. Contoh, min aina jita, dari mana kamu? Jawabannya jitu minal ma'mal, saya dari laboratorium, saya datang dari min al-ma'mal. Kalau ada yang menanyakan min aina, maka jawabannya min baru disebutkan tempatnya. Baik. Nomor 3, ila aina. Ila ke aina, mana? Kemana? Itu artinya untuk menanyakan apa? Untuk menanyakan lokasi yang dituju. Kemana lokasi? Ila aina. Contoh dalam kalimat misalnya pertanyaan, ila aina tazhabu? Kemana kamu pergi? Jawabannya azhabu ila, saya pergi ke al-masjid, masjid. Ya, demikian kata tanya untuk menanyakan satu posisi benda. Baik, itu tadi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bisa membantu pemahaman kita terhadap bahasa Arab. Syukran ala ihtimamikum. Wa akhiran aqulu lakum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.